Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pesan saya malam hari ini dari apa yang sudah saya dapatkan di dalam doa, bahwa penting untuk kita ketahui destiny akhir dari kehidupan kita. Tujuan daripada kehidupan kita baik di dalam dunia ini, dalam segala hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Dia berasal dari surga. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Dan dia kembali untuk mempersiapkan tempat untuk kita yang percaya kepadanya. Ada hal yang dapat saja membuat iman saudara untuk tidak percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Seperti murid-muridnya di dalam Markus pasal 16 di ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia, Tuhan, sesudah kebangkitannya. Apa yang terjadi di sini? Bahwa sebagian murid-murid tidak percaya tentang kebangkitan itu. Meskipun ada sebagian yang lainnya memberitahukan dan melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Namun kedegilan dan ketidakpercayaan mereka membuat Tuhan kecewa dengan hal ini, saudara. Tapi terlepas dari semuanya itu, saya mau membawa pemikiran kita begini. Ketika saudara berada di tengah jalan yang lurus, saudara. Saudara ingin mencapai tujuan saudara yang tidak pernah Anda ketahui. Apa yang terjadi? Ada 3 bagian kejadiannya. Yang pertama, saudara mundur. Yang kedua, saudara tetap berjalan meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dan tujuan Anda itu ada di mana. Dan yang ketiga, Anda butuh seseorang, guide, pemandu, yang dimana mengetahui area tepat yang menjadi tujuan saudara dalam perjalanan tersebut. Nah, demikian juga ketika saudara berada di dalam perjalanannya, ketika saudara mengambil keputusan yang ketiga, saudara butuh berarti seseorang yang memandu saudara untuk mencapai tujuan akhir saudara. Ini yang menjadi pertanyaan dengan kita saat ini. Siapa yang menjadi pemandu kita? Apakah manusia biasa? No. Kehidupan ini dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Pertanyaannya, kenapa kita masih meragukan yang telah menciptakan kehidupan itu sehingga kita tidak percaya kepadanya? Yesus Tuhan Allah hadir di dalam dunia. Dia memberikan kita pedoman untuk mencapai tujuan kehidupan kita sendiri. Sangat terlalu kalau kita tidak mempercayai dia. Oleh karena itu, saya sangat percaya ketika saudara berada di tengah perjalanan, bahkan sudah memulai kehidupan saudara, saudara butuh pemandu untuk bisa sampai. Terlewat dari segala sesuatu waktu, perlu proses. Tetapi seseorang yang memandu itu mengetahui persis tujuan kehidupan saudara. Nah, banyak dari kita hari-hari ini menanti, bahkan tidak percaya tentang kebangkitannya. Bahkan ada banyak orang juga mengatakan, saya tidak percaya Yesus karena dia manusia biasa. It's okay. Tetapi inilah yang saya katakan. Apapun problem saudara, sebagaimananya parahnya pengertian saudara tentang Tuhan yang bangkit, minta hari ini, Tuhan, aku rindu mengenal Engkau. Kalau orang lain berkata dan saya mungkin mendengar dari khotbah bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, saya tidak mau hanya sekedar mendengar. Saya rindu untuk mengalaminya sendiri. Tuhan, tolong aku. Saudaraku yang terkasih, ketika hati ini terbuka untuk meminta hal itu, saya percaya Roh Kudusnya akan membantu saudara. Bahkan terkadang ketika saudara mendengar, melihat kesaksian-kesaksian, apa benar, apa iya selama ini yang saya lihat, yang saya dengar? Apakah mungkin barangkali saudara sudah merasakan jamahan Tuhan, tapi masih ada keraguan? Untuk hari-hari ini mungkin tidak masalah saudara.
Tapi ketika engkau mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan ini, pesan saya adalah kepada saudara. Ayo, fokuskan hati saudara kepada siapa engkau menaruh kehidupan saudara. Kepada siapa engkau mempercayai bahwa dialah yang tahu kehidupan saudara ke depan. Yesus telah bangkit. Dia memberikan kita kuasa. Tanda-tanda yang menyertai kita orang percaya. Dia akan memberikan kita kuasa untuk mengusir setan demi nama Tuhan. Berbicara dalam bahasa yang baru. Bahkan Tuhan memberikan kita kuasa untuk memegang ular. Bahkan meskipun kita minum racun maut, tidak mendapat celaka. Bahkan Tuhan juga mengimbangi kita untuk bisa dapat menyembuhkan orang yang sakit. Sekali lagi, tanda-tanda ini menyertai kita orang percaya. Karena semua yang saya katakan tadi, mengusir setan, melakukan penyembuhan, itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, saudara. Itu ada kuasa yang lain daripada diri kita sendiri, yang tidak terbatas kuasa itu, dan itu tidak ada di dalam kekuatan manusia kita. Nah, di sini saya katakan bahwa kita perlu untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kalau bisa alami penyertaan Tuhan ini. Alami tanda-tanda mujizat ini. Sehingga saudara bisa percaya bahwa bukan kata orang, dari kata orang lagi, saya mengenal Tuhan. Tapi saya mengenal Tuhan dari saya mengalaminya sendiri. Saya rindu saudara, bahwa ketika saudara mengalami Kristus, mengalami tanda-tanda mujizat ini, tanda-tanda bagaimana Tuhan menyertai orang-orang percaya ini, saudara mengalaminya, itu lebih baik saudara, daripada hanya sekedar mendengar. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa iman kita timbul karena pendengaran akan firman. Siapa saja yang memberitakan firman, dengar. Siapa saja yang mungkin mendengar dari berita, melihat dari TV, dari apapun, segala sumber itu terima. Tapi satu hal yang saya katakan, setelah engkau menerimanya, doa, gumulkan, bicara sama Tuhan dalam doamu. Tuhan, apa maksudnya? Berilah pengertian daripadaku. Karena Roh Kudus pekerjaannya saudara, membantu saudara untuk mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dari apa yang saya sampaikan ini, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara, supaya setiap hari pengenalan saudara dengan Tuhan semakin nyata, semakin terang benderang saudara. Sehingga iman saudara ini semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan jika engkau mendengar ABCZ, bahkan jika engkau terintimidasi, perkatakan firman Tuhan dan nyatakan segala imanmu. Sebab iman kita dapat mengalahkan dunia ini. Sekali lagi saya katakan, mengalahkan dunia ini bukan dalam arti kita peperangan secara fisik saudara. Tetapi kuasa Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Sehingga iblis tidak lagi datang mencuri, membunuh dan membinasakan iman saudara. Tapi engkau tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Engkau tetap berdiri dalam kuasa Tuhan. Sehingga engkau menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Dan hidup saudara pun saya percaya menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi saya katakan, hiduplah percaya pada kebangkitan Tuhan. Akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan yang ketiga, hidup saudara harus diubahkan dalam pertobatan, percaya dan diberi diri dalam baptisan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya, amin.